Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Jumpa lagi dengan Ibu Ani dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini masih di bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Baiklah, sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah pembelajaran siswa dapat menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Baiklah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai kebutuhan manusia, yaitu menurut intensitasnya ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Menurut sifatnya ada kebutuhan jasmani dan rohani. Dan menurut waktunya ada kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Menurut subjek kepemilikan ada kebutuhan individu dan kelompok. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Contoh tindakan ekonomi misalnya ibu membeli beras di pasar, Pak Tani menjual sayuran, siswa belajar di sekolah, ayah berolahraga. Nah, jadi apa itu tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Seperti yang ibu sebutkan contoh sebelumnya. Ibu membeli beras di pasar untuk memenuhi kebutuhan pokok atau untuk makan. Misalnya Pak Tani menjual sayuran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pak Tani menjual hasil tanamannya. Ketiga, siswa belajar di sekolah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan rohani, siswa harus sekolah agar pintar dan berprestasi. Ayah berolahraga untuk memenuhi kebutuhan jasmani, biar badan sehat. Setiap tindakan ekonomi jadi mempunyai alasan atau dorongan yang mempengaruhi. Nah, alasan atau dorongan itulah yang disebut motif ekonomi. Jadi, motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif itu bisa dipengaruhi dari dalam diri manusia maupun luar atau lingkungan. Nah, motif yang berasal dari dalam atau disebut dengan intrinsik, yaitu keinginan untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan sesuai kesadaran sendiri. Contohnya misalnya Jerry belajar sungguh-sungguh karena ingin pandai. Pak Eri bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Yang kedua, motif yang berasal dari luar atau disebut dengan motif ekstrinsik, yaitu keinginan seseorang untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan karena pengaruh dari luar atau orang lain. Contohnya, Pak Joni bekerja keras agar anaknya bisa sekolah tinggi. Misalnya lagi, Eris belajar dengan rajin karena ingin mendapat hadiah dari orang tuanya jika nilainya bagus. Berdasarkan tujuannya, motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 5, antara lain 1. Motif untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kemakmuran. 2. Motif mencari keuntungan. Yang ketiga, motif berbuat sosial.
Yang keempat, motif untuk mendapat penghargaan. Yang kelima, motif untuk memperoleh kekuasaan. Baiklah, yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kemakmuran, yaitu motif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kehidupan yang layak. Nah, motif ini merupakan hal yang paling wajar bagi setiap orang. Contohnya, ibu membeli beras untuk makan. Ayah membeli motor untuk berangkat kerja. Tiga, siswa membeli buku untuk menulis. Nah, motif ini biasanya jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup diri manusia sendiri. Yang kedua, motif mencari keuntungan, yaitu motif yang mendorong tindakan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Contoh, produsen tahu menjual tahu untuk memperoleh keuntungan. Nah, usaha yang dilakukan pedagang itu karena dorongan untuk memperoleh keuntungan dari barang yang dijualnya. Contoh lain, petani menjual sayuran, pedagang di pasar, pedagang keliling, pemilik toko minimarket, kantin sekolah. Nah, usaha yang dilakukan pedagang itu dilakukan untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan. Yang ketiga, motif berbuat sosial. Motif ini muncul karena adanya ingin membantu dan menolong orang lain. Contohnya, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, membantu masyarakat yang terkena musibah atau bencana, membantu teman yang kekurangan, dan sebagainya. Yang keempat, motif untuk mendapat penghargaan, yaitu motif yang mendorong seseorang untuk memperoleh penghargaan, baik penghargaan karena keahlian maupun jasanya. Contohnya, dokter mengabdi untuk mendapatkan penghargaan. Siswa belajar dengan rajin untuk memperoleh prestasi. Yang kelima, ada motif untuk memperoleh kekuasaan, yaitu motif yang mendorong seseorang untuk mendapat kekuasaan dalam bidang ekonomi. Nah, motif ini umumnya dilakukan oleh pedagang besar. Contoh, para pedagang besar ingin memonopoli barang dengan membeli barang dalam jumlah yang besar. Nah, selain itu, dengan membeli atau menyewa beberapa tempat untuk memasarkan barang dagangannya atau memperluas usahanya sampai ke daerah-daerah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi ini banyak sekali pengertiannya secara umum. Yang pertama, prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Ada juga dua prinsip ekonomi adalah pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan. Ada lagi pengertiannya, prinsip ekonomi adalah berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, prinsip ekonomi itu juga adalah dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi, atau bisa disebut dengan efektif dan efisien. Efektif artinya apa yang dilaksanakan dengan benar, dan efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu. Jadi, kegiatan yang dilakukan dengan tepat
dan benar. Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi, meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh penerapan dalam kegiatan ekonomi. Misalnya pertama, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, antara lain pertama, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik. Kedua, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. Ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah dan harus selalu hemat dalam biaya produksi. Yang kedua, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi, antara lain, misalnya menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan layanan dengan baik dan menggunakan sarana distribusi yang murah. Yang ketiga, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi, antara lain contohnya membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Kedua, memilih barang yang kualitas bagus. Yang ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan, dan setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Jadi yang mana yang harus didahulukan. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Baiklah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.